makes up 5% of Azeri territory, but almost twice that much land around it is controlled by Armenian forces. About 150,000 people live here. It holds its own elections and governs itself. But right now, it's a war zone. Many people are living in their basements because of the shelling, and local officials say half the people who live there have been forced to leave. The thing about this region is that it's been fought over for a long time. Iran had control in the mid-18th century, then the Russians took over. The British and the Ottomans were in there too. But a key date in all of this is 1920. That's when Armenia and Azerbaijan went to war over Nagorno-Karabakh, and Azerbaijan, backed by Russia, got control. A year later, it was promised to the Armenians, but Stalin turned around and made sure Azerbaijan held on to it. By 1988, the Soviet Union was crumbling, and the Armenians in Nagorno-Karabakh took advantage of the power vacuum and voted to join Armenia. So when the Soviet Union finally fell apart in 1991, so did whatever was left of peace in the South Caucasus. 1992 was when the fighting really intensified, right after Armenians in Nagorno-Karabakh declared independence. Both sides accuse each other of atrocities. Tens of thousands of local Azeris and Armenians were killed. 1 million people had to leave their homes. In the end, the Armenians pushed Azerbaijan's forces out of Nagorno-Karabakh, seized territories around it, and it all finally ended in a ceasefire in 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lerian Kurnisa dan ketiga rekan kelompok saya, Jessica, Divi Natasha, dan Laura Sabila. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit membahas mengenai kedaulatan. Secara umum, kedaulatan dapat diartikan sebagai suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Terdapat penganut dalam dua teori ini, yaitu berdasarkan pemberian dari Tuhan atau masyarakat. Namun pada abad ke-21 masih ada ketidaksepakatan mengenai makna peran dan signifikasi dari kedaulatan. Di satu sisi, kedaulatan negara berguna untuk membela hak rakyat dalam membangun identitas dan melindungi otonomi dan penentuan nasib diri sendiri terhadap gangguan eksternal. Namun sebaliknya, kedaulatan negara juga bisa menjadikan pemerintah menjadi buruk dan melakukan kekejaman domestik, bahkan genosida dengan impunitas. Pada kesempatan kali ini, kami sedikit membahas mengenai apa sebenarnya kedaulatan tersebut dan analisis mengenai implikasi dari kedaulatan negara pada hubungan internasional. Pertama, karya-karya Jane Bodin dan Thomas Hobbes akan digunakan untuk menjelaskan definisi dan tujuan kedaulatan. Bagian ini akan disampaikan oleh rekan saya, Diva Natasha. Kepada Diva, saya persilakan. Baik, terima kasih, Leri. Kedaulatan negara menurut pandangan Bodin adalah sebagai kendaraan untuk kohesi internal, ketertiban, dan perdamaian yang dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah kesemakmuran. Bodin membedakan antara atribut dan karakteristik dari kekuatan berdaulat. Atribut utama dari berdaulat Bodin adalah kekuatan untuk memberikan hukum tanpa persetujuan dari yang lain, baik yang lebih besar, sama, atau di bawahnya. Atribut lainnya adalah kekuatan untuk menyatakan perang dan membuat perdamaian, kekuatan untuk menunjuk hakim dan petugas, kekuatan untuk memungut pajak, dan sebagainya. Semua ini merupakan konsekuensi dari kedaulatan presiden sebagai kepala negara. Bodin percaya bahwa hanya kekuatan yang tangguh dan tertinggi yang mampu melindungi persemakmuran dari musuh internal dan eksternal untuk memberikan ketertiban dan perdamaian. Dengan merumuskan teori pertama, kedaulatan negara zaman modern, Bodin mengungkapkan sensitivitas historis yang besar dan akan menyadarkan betapa pentingnya keberadaan negara atau bangsa. Pandangan Thomas Hobbes mengenai kedaulatan negara hampir sama dengan pandangan Bodin, di mana kedaulatan dijadikan negara sebagai sarana untuk mengambil keuntungan dari rakyatnya akibat kekurangpahaman rakyat tentang tujuan dari negara yang berdaulat. Tapi dari beberapa karakteristik kedaulatan negara yang dibuat oleh Bodin, mendapat pertentangan dari Hobbes, yaitu karakteristik kedaulatan yang mengatakan bahwa kedaulatan itu tidak terbatas. Hobbes mencoba untuk menawarkan penjelasan yang rasional untuk menanggapi kekuatan tak batas bagi kepala negara. Dia menunjukkan bahwa dari alam, kami memiliki hak untuk menggunakan segala cara untuk membuat pertahanan diri, karena selamanya bahaya akan terus ada.
Kami memasuki kondisi politik dengan maksud untuk mempercayakan kepala negara sebagai pertahanan dan keamanan. Sebagai akhir dari kekuasaan berdaulat adalah perlindungan hidup kita dan pelestarian perdamaian, akan masuk akal untuk menerapkan pembatasan pada kekuasaan berdaulat, karena hal ini akan membatasi kemakmuran untuk melindungi kelangsungan hidup kita. Baik, terima kasih Dipa. Selanjutnya adalah pertimbangan terhadap respon mengenai teori kedaulatan klasik pada abad ke-18, 19, dan 20 yang terfokus pada pemikiran Immanuel Kant. Bagian ini akan saya serahkan pada rekan saya Laura. Pada Laura, dipersilakan. Baik, terima kasih Lerian. Kant dianggap sebagai salah satu bapak liberalisme dan kosmopolitanisme. Seperti yang dikatakan oleh Richard Tuck dan Howard Williams, Kant mencoba untuk menggabungkan gagasan kedaulatan Hobbes dengan teori pemerintahan konstitusional terbatas. Dalam sebuah esai berjudul On the Common, saying this may be true in theory but it does not apply in practice, Kant menantang pandangan Hobbes bahwa negara hanya dapat melindungi kehidupan warganya. Tidak setuju dengan Hobbes, Kant berpendapat bahwa sebuah negara yang berdaulat harus melindungi hak-hak dasar manusia seperti kebebasan, kesetaraan, dan independensi individu. Selain itu, Kant juga menantang klaim Hobbes bahwa sebuah operasi negara dalam sistem internasional ditandai dengan anarki. Cukup bisa melindungi warga negaranya. Sementara Kant menerima prinsip Hobbes bahwa fungsi dari negara yang berdaulat adalah untuk memberikan perlindungan sebagai pertukaran ketaatan dari rakyat. Baik, terima kasih Laura. Selanjutnya, kedaulatan akan dipertimbangkan ke dalam 3 pasang kata sifat, yaitu eksternal dan internal, hukum dan politik, keras dan berpori. Bagian ini akan dibahas oleh Jessica. Silakan Jessica. Kedaulatan internal adalah kekuasaan tertinggi di mana negara memiliki kekuasaan atas warga negaranya sendiri dalam batas-batas sendiri atau sebagai lembaga tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penegakan kewenangan dalam spesifik wilayah dan terhadap populasi. Sebaliknya, kedaulatan eksternal mewujudkan prinsip penentuan nasib sendiri dan menunjukkan bahwa dalam hubungan internasional setiap negara berada pada posisi kemerdekaan masing-masing negara. Kedaulatan eksternal mengacu pada tidak adanya otoritas internasional tertinggi. Kedaulatan hukum berbeda dengan kedaulatan politik sebagai sebanyak konsep kewenangannya berbeda dari konsep kekuasaan. Kedaulatan hukum berdasarkan pada perintah. Kedaulatan politik bukan didasarkan pada daya untuk memastikan kepatuhan. Kebanyakan pemikir setuju bahwa baik kedaulatan politik ataupun kedaulatan hukum merupakan suatu bentuk hidup dari kedaulatan mereka sendiri. Ada juga perbedaan antara kedaulatan berpori dan keras, sehingga 21 abad mengalami jenis yang sangat berbeda yang dijelaskan oleh Bodin dan Hobbes. Teori globalisasi menyatakan bahwa batas-batas negara adalah permeabel dan bahwa garis pembatas antara lingkungan internal dan eksternal sebuah negara akan kabur seiring berjalannya waktu. Akibatnya ada argumen bahwa gagasan kedaulatan akhirnya akan ditinggalkan sebagai akibat dari perkembangan integrasi seperti Uni Eropa. Baik, terima kasih Jessica. Secara sederhana, Bodin dan Hobbes mengatakan bahwa sistem negara didasarkan pada kedaulatan yang terbatas, tidak terbagi dan mutlak, yang berarti bahwa negara yang berdaulat merupakan hakim tertinggi dalam kasus mereka sendiri, memiliki hak memperlakukan warga negara sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dengan kata lain, kedaulatan negara menurut pandangan Bodin dan Hobbes adalah sebagai kendaraan atau kohesi internal, ketertiban dan perdamaian yang dibutuhkan untuk mencapai kemakmuran. Kedaulatan adalah kekuasaan mutlak dan abadi dari sebuah persemakmuran. Baik, kita sepertinya akan beralih pada contoh kasus materi kali ini. Kelompok kami mengambil contoh konflik yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan. Secara gamblang, kedua pihak ini merebutkan pusat sengketa yang berada di Nagorno-Karabakh, yang mana diklaim Azerbaijan sebagai wilayah kedaulatan mereka, tetapi selama ini dikuasai oleh etnis Armenia. Dua negara ini pernah terlibat perang berdarah pada akhir dekade 1980-an, dan awal 1990-an yang memicu perseteruan selanjutnya.
Armenia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Sementara itu, agama terbesar di Azerbaijan adalah Islam. Turki memiliki hubungan dekat dengan Azerbaijan, sedangkan Rusia bersekutu dengan Armenia walaupun Rusia sebenarnya juga berhubungan baik dengan Azerbaijan. Armenia dan Azerbaijan modern menjadi bagian dari Uni Soviet ketika dibentuk pada tahun 1920. Nagorno-Karabakh adalah wilayah mayoritas etnis Armenia, tetapi Soviet memberikan kendali atas wilayah tersebut kepada otoritas Azerbaijan. Setelah melalui begitu banyak pertentangan yang melibatkan NATO, Vladimir Putin dan mantan Presiden Turki Azeri Haidar Aliyev, pada 2019, Armenia dan Azerbaijan bersama-sama menyatakan perlunya mengambil langkah konkret untuk mempersiapkan penduduk menyambut perdamaian. Namun pada tahun 2020, selama beberapa bulan ketegangan antara dua negara meningkat. Pertempuran bersenjata yang sengit di Nagorno-Karabakh juga terjadi. Tidak jelas siapa yang pertama kali memercikan konflik baru Juli 2020 silam. Pada peristiwa bulan itu menimbulkan korban di kedua sisi. Pertempuran Armenia dan Azerbaijan berakhir di November 2021 ketika mereka setuju menekan kesepakatan perdamaian yang dimediasi oleh Rusia. Berdasarkan dokumen itu, Azerbaijan akan mempertahankan beberapa daerah yang mereka kuasai selama konflik. Adapun Armenia akan menarik pasukan dari beberapa daerah yang berdekatan dengan wilayah tersebut. Baik, sepertinya sekian saja dari kelompok kami ya. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.